Shalom, jemaat, welcome Baby Day. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami punya Bapa seperti Engkau ya Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin masuk lebih dalam kehadirat-Mu, kami ingin memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah halnya nama-Mu yang kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Terlalu banyak yang Kau buat dalam hidup kami ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang terlalu amat besar di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau setia di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia. Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, karena Kau terlalu baik Tuhan. Terlalu banyak yang Kau lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat kau lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib kau Tuhan perkasa. Shalom, perkenalkan saya Dr. Andrew Renato Navarin, dokter spesialis anak. Terima kasih GBI CK7 telah mengundang saya sebagai pembicara pada hari ini. Sebelumnya saya akan membahas mengenai monkeypox atau mpox pada kali ini dan mungkin sudah pada pernah dengar mengenai cacar monyet. Nah, tanpa panjang lebar kita mulai saja. Oke, jadi ini pembahasan hari ini tentang monkeypox. Monkeypox atau cacar monyet sebenarnya itu udah disingkat atau dirubah namanya jadi mpox oleh WHO pada November 2022 dan merupakan penyakit dari binatang atau dari monyet terutama awalnya ya, tapi sebenarnya nanti kita lihat nggak cuma monyet. Kemudian dia tuh satu genus dengan penyakit variola, makanya zaman dulu orang yang sudah pernah divaksin terhadap variola mempunyai kekebalan ya. Nah, bedanya apa sih mpox ini dibanding variola? Satu, dia lebih ringan, lebih susah menular, dan lebih kecil angka kematiannya. Nah, virus mpox ini sebenarnya yang sedang ramai dibicarakan ada dua varian, clade 1 sama clade 2. Cuman yang lebih ada di Indonesia itu yang clade 2, yaitu yang lebih ringan ya. Nah, ini mirip dengan penyakit-penyakit yang dulu pernah dieradikasi, yaitu smallpox. Nah, pertama kali mpox ini ada di Denmark tahun 1958 dari kera, makanya namanya monkey. Nah, kemudian mulai ada di manusia ditemukan tahun 1970. Nah, setelah itu dia sering terjadi di Afrika Selatan, Afrika Tengah. Kemudian penularan awalnya dari hewan ke manusia, bisa dari gigitan, dari cakaran.
Kemudian sekarang masalahnya adalah menular dari manusia ke manusia, kontak erat dari kulit ke kulit. Nah, terutama kalau dia dari laki ke laki. Gejalanya apa sih? Demam, kemerahan, terus ada pembengkakan kelenjar. Nah, nanti kita bahas belakangan. Nah, di Indonesia yang mulai rame ini 2022 sampai sekarang. Karena apa? Karena mulai ada di Indonesia tahun-tahun segitu. Nah, kenapa mulai banyak? Satu, vaksinnya udah nggak ada lagi, vaksin untuk smallpox. Karena udah di stop dari tahun 1980. Kedua, kemudian manusia semakin padat dan travelingnya semakin banyak. Hari ini ada di bagian bumi selatan, besok udah di bagian bumi utara gitu. Nah, kalau dari wabahnya yang dulu itu luas, kalau yang ini sedikit. Kemudian resinya juga lebih sedikit dan bentuknya bermacam-macam dan menyebar sampai sebadan, itu masalahnya. Cuman ya bentuknya tuh nggak sama banget dengan yang dulu. Nah, terutama yang sekarang jadi masalah pada kelompok LSL, kalau bahasa Indonesia, bahasa luar negerinya ya jelas lah ya, gay ya, laki sama laki gitu. Nah, kalau di negara lain gimana sih? Udah banyak, udah hampir 10.000 kasus ya. Maaf, 100.000 kasus dan ada 200 kematian ya. Kemudian itu sudah dari 116 negara. Jadi udah banyak sebenarnya. Tapi kasusnya sebenarnya nggak secepat COVID meningkatnya, karena ini menularnya melalui kulit ke kulit sebenarnya. Nah, awalnya pertama kali dari 2022 dari Afrika dia mulai banyak. Nah, tapi yang di Afrika itu yang bermasalah yang 1B, yaitu yang tingkat kematiannya di atas 10%. Sementara tipe yang menyebar di Indonesia nih tipe yang clade 2 yang jarang menyebabkan kematian, atau sekitar 3%, 3-4%. Bahkan ada yang bilang 6% sih. Nah, kasus terbesar walaupun awalnya dari Afrika, tapi terbesar bukan di Afrika. Kenapa? Karena tadi itu menular lewat travel, kemudian dengan kepadatan penduduk, dengan bepergian dan penduduk terbanyak kebetulan salah satunya di Amerika. Jadi di Amerika sekarang udah dilaporkan sampai 30.000 kasus ya. Sementara kalau di Indonesia masih 2 digit, sekitar 80-an masih ya. Nah, otomatis negara yang mempunyai kasus terbanyak biasanya kematiannya juga yang terbanyak. Dalam hal ini adalah di Amerika, yaitu 60 ya. Ini dalam 2 tahun, dari 2022 sampai 2024. Sementara di Indonesia, nah ini sebenarnya banyak sih yang diduga, tapi ternyata yang terkonfirmasi nggak sebanyak itu, cuman setengah atau sepertiganya ya. Nah, ini penyebarannya yang paling banyak di Indonesia, di mana yang terkonfirmasi? Jakarta ya. Selain karena ini salah satu pusat orang keluar masuk dari luar negeri, padat, otomatis juga ada yang kelompok LSL-nya ya, laki sama laki. Nah, kemudian sebenarnya tahun ini sih nggak banyak kasusnya di Indonesia, cuman karena lagi on the rise, lagi meningkat kasusnya di luar negeri, Indonesia harus waspada. Apalagi tahun ini kan Indonesia banyak banget bikin event dari luar negeri ya, banyak tamu luar negeri datang, jadi kita harus lebih waspada ya. Nah, dilakukan genome sequencing atau analisa genetik, banyakkan clade 2 sih sebenarnya. Jadi clade 2 itu yang varian lebih ringan, ini cuma secara ilmiahnya aja ya. Jadi memang kita nggak usah panik, tapi tetap waspada ya. Karena panik tuh biasanya bikin kita nggak rasional untuk approach-nya ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Pemantauan atau surveillance, terapi, dan vaksinasi. Pemantauan ya jelas nih, nanti ada gambarnya nih, kita pantau, kemudian dilaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat, dilakukan pemeriksaan, nanti dari hasilnya apa dilaporkan ke atas, bahkan sampai WHO. Kemudian terapi ini ranahnya dokter, ada yang memberikan, kalau ringan bisa isolasi di rumah, kalau berat ada yang mendapatkan obat. Nah, obatnya ini jarang, jadi memang harus koordinasi dengan pusat ya. Kemudian vaksinasi sebenarnya juga jarang. Vaksinnya ini ada, cuman tadi itu jarang dan stoknya dikit, jadi diberikan pada yang kelompok yang resiko tinggi ya. Pusatnya di mana? Vaksinnya di Denmark. Karena tadi kasus pertamanya dari Denmark, jadi mereka udah banyak pengalaman gitu. Nah,
Sebenarnya kalau vaksinnya sih nggak banyak memang, tapi yang diprioritasin ya kota-kota yang tadi itu sudah terlaporkan. Kemudian biasanya sih targetnya adalah post exposure prophylaxis, artinya udah pernah terpapar orang yang cacar monyet tapi belum ada gejalanya langsung divaksin. Seperti kayak kasusnya rabies, digigit binatang yang suspek rabies langsung diberikan vaksinnya. Jadi nggak langsung semua satu kota divaksin ya, nggak cukup, vaksinnya aja cuma ribuan, penduduk satu kota jutaan ya. Nah, pencegahannya gimana sih? Karena ini kita udah tahu nih penularannya kulit ke kulit. Jadi terutama yang kelompok high risk ya, yang sering berhubungan, orang-orang yang sering berhubungan ya, entah sesama atau beda jenis. Nah, kemudian kalau sudah kelihatan ada yang kulitnya nggak benar gitu, ya jangan deket-deket. Kemudian kedua, kita pakai masker ya. Nah, kalau kita udah ngerasa di badan kita ada kayak bintik-bintik banyak kayak cacar, ya cacar air lah, cacar monyet lah, nggak tahu, kita akan masih bintik-bintik, hindari keluar rumah kalau bisa. Kemudian laporkan atau pemeriksaan ke dokter, pakai masker pas pergi-pergi ya, karena ada laporan bahwa mpox ini bisa menular lewat droplet. Droplet itu apa ya? Cipratan air liur ya, jadi jarak dekat banget sebenarnya. Nggak seperti COVID ya, yang bisa sampai jarak jauh menularin gitu. Nah, ini mekanisme penularan. Ternyata monyet, tikus, tupai itu tiga hal. Jadi sebenarnya ini bukan monkeypox lagi, bukan cacar monyet lagi. Jadi namanya kita nggak ganti namanya cacar tikus atau cacar tupai. Kita singkat mpox ya. Jadi banyak binatang yang bisa menularkan ya. Tapi yang diketahui monkey. Jadi yang kurang beruntung namanya adalah monkey, dijadikan nama untuk nama penyakit. Menular ke manusia, kemudian berikutnya manusia ke manusia. Nah, ini yang sekarang ini sedang kita lawan supaya tidak sampai tertular semua gitu. Nah, dari fasilitas kesehatan atau dari dokter, dari Kemenkes sih tepatnya ini memberikan panduan untuk operasionalnya. Jadi kalau kita melihat ada yang gejala, orang yang bergejala, walaupun belum terkonfirmasi, kita kalau konfirmasi kan harus lab, butuh waktu. Ya, kita suspek, kita curigain dulu. Ya, jadi kalau bahasa anak sekarang mungkin suspek ya. Jadi suspek langsung kita lakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan lab, biasanya PCR. Tapi PCR-nya bukan dari hidung lagi kok. Bisa dari hidung sih, nasofaring. Tapi yang paling baik adalah dari lesinya di kulit gitu. Jadi nanti ada suspek, probable, confirm, sama discard. Discard itu jelas udah enggak. Tapi yang tingkatannya adalah suspek, probable, sama konfirmasi ya. Yang konfirmasi ini cuma dari labnya ya. Lab yang PCR ya. Nah, gejala sistemik ini apa? Gejala yang dirasain sebadan, mirip cacar air, ada demam, ada sakit tenggorokan, ada kemerahan. Kemerahannya bisa dari manapun, kemudian nyeri otot. Nah, yang membedakan adalah pembesaran kelenjar. Kelenjar itu yang gampang diperiksa adalah di leher, dagu, pundak, ketiak. Jadi itu yang membedakan mpox ini dengan cacar air ya. Nah, ini perjalanan lesinya jadi lama ya, mulai dari pertama awalnya demam batuk pilek ya, demam batuk pilek atau sakit tenggorokan mirip-mirip kan. Nah, itu ternyata bisa merupakan awal dari mpox ya. Cuman tadi itu kalau dihitung nih jalannya bisa sampai hampir 1 bulan, 3 mingguan. Dari mulai merah sampai dia jadi kayak kropeng, kayak kehitaman gitu, kayak bekas luka gitu. Nah, ini yang khasnya sebenarnya adalah kehitaman, tapi sebelum dia jadi kehitaman, dia jadi ada bentuknya seperti begini nih. Jadi kayak ada halo, ada cincin gitu, cincin putih ya. Nah, apakah ini termasuk penyakit menular seksual atau IMS? Ya sebenarnya sih karena dia dari kulit ya bisa banget nular gitu loh. Dan pada kasus kali ini kebanyakan justru di LSL, laki sama laki ya. Walaupun nggak menutup kemungkinan bahwa di luar negeri yang lebih open, lebih free sex itu menular sekali. Nah, kalau di Indo jangan sampai ya. Pemeriksaannya PCR dari kulit. Jadi yang sudah pernah merasakan zaman COVID di swab bolak-balik hidungnya, ini nggak hidungnya kok, kulitnya ya.
Kemudian kalau kasus ringan, biasanya diisolasi isoman ya. Jadi masih kalimatnya kita udah familiar, isolasi mandiri ya. Kalau berat masuk rumah sakit ya. Nah, ada obat demam, ada obat nyeri, ada obat gatal-gatal, ada obat untuk nyeri perut atau rasa nggak enak di perut, ada obat diare, ada obat mual muntah ya. Itu semua untuk gejala-gejala superficial atau simptomatis saja. Jadi badannya yang tetap menyembuhkan ya. Sementara pemberian antivirus ini bukan semua obat yang dibagi-bagi virus untuk antivirus apapun. Antivirus itu spesifik terhadap satu macam virus, yaitu pada virus Mpox nih. Itu nggak banyak, jadi dipilih-pilih kasusnya ya, terutama kasus yang berat nih. Dia ada sepsis encephalitis. Encephalitis itu apa? Radang otak. Kenapa diberi? Karena kalau encephalitis ini termasuk salah satu penyebab utama Mpox itu meninggal. Biasanya kalau sampai kena ke otak nggak ketolong, makanya dia diberikan ya. Kemudian ada kasus-kasus di mana dia imunokompromis. Imunokompromis itu daya tahannya secara alami tidak cukup. Pengobatan, penyakit, atau memang udah masih anak kecil atau lansia. Ini karena faktor usia. Kemudian ada yang kasus-kasus kombinasi dengan kelainan kulit lainnya, luka bakar atau infeksi lain, kita tetap berikan. Ada juga untuk ibu hamil atau ibu menyusui atau ada komplikasi lain. Jadi nggak semua anak atau orang yang sehat-sehat aja kena Mpox langsung dapat antivirus. Nah, ini simpelnya deteksi, testing, vaksinasi sama informasi ke semua, ke publik. Jadi memang vaksinasi ini tidak mudah karena vaksinnya nggak banyak ya, tapi paling tidak dengan deteksi, testing kita bisa stop lah harusnya, karena ini penularannya jauh lebih susah menular daripada COVID ya. Istilahnya adalah R0-nya nggak sampai 1 ya. Jadi satu orang menularkan mentok-mentok 2 orang sekitarnya, karena dia harus tempelan. Nah, beda dengan COVID, dia satu orang dia bisa nularin satu ruangan gitu. Nah, gimana sih kita menghindari Mpox nih? Hindari hewan yang menjadi reservoir virus. Jadi tadi itu tupai, tikus ya, sama monyet. Nah, kebetulan ini bukan binatang yang umum jadi peliharaan. Kalau binatangnya sudah lama mungkin aman, tapi kalau binatangnya baru impor, baru beli, nah itu hati-hati ya. Kemudian kalau udah ada orang sakit di rumah, ya jangan deket-deket. Terutama bukan cuma orangnya, tapi semua yang pernah yang disentuh, bajunya, selimutnya, spraynya begitu. Kemudian ya isoman, dipisahkan kamarnya. Kemudian gimana? Ini nasihat juga kepake untuk dokter, cuci tangan, masker itu penting. Ya kalau misalnya mau lebih hati-hati lagi, APD itu apa sih? Nggak cuma masker ya, tutup mata gitu. Tutup mata itu ya sesimpel kacamata atau Google, itu gampang. Nggak perlu kita pakai masker N95 untuk saat ini. Masker biasa pun masih boleh ya. Kemudian ada juga yang tertular karena dia memakan daging binatang yang mentah. Jadi kalau buat yang suka makanan eksotik ya, yang nggak umum, misalnya yang nggak umum dimakan, kita kan tahu yang sering-sering dijual tuh yang di supermarket tuh ya daging-daging itu. Nah, ada yang makan daging monyet misalnya, ya itu harus dimasak sampai matang ya. Nah, ini contoh penyakit yang mirip-mirip tapi bukan Mpox, bukan cacar monyet. Ini cacar air ya. Ini cacar api. Ini herpes. Ini molluscum. Ini skabies. Bedainya gimana? Ya itu ke dokter gitu. Jadi memang kalau ragu-ragu ke dokter kulit, gunakan masker supaya tidak menularin orang. Kemudian jangan lupa kalau bisa nih ada dokumentasi. Semua kan udah pada pakai HP tuh. Jangan cuma buat selfie, fotoin bekas lukanya atau kemerahan atau apapun bentuk di kulitnya itu. Karena apa? Kita bisa lihat dan pantau progresnya hari demi hari. Itu gunanya kamera HP sekarang ya. Sekian penjelasan dari saya, semoga memberkati bagi yang lain-lain, mendapat pencerahan. Kalau ada yang mau dikonsultasikan, bisa ketemu dokter terdekat. Kalaupun saya sendiri cuma ada di Rumah Sakit MMC dan di Klinik Moment Baby Fluid.
Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Andrew Renato SPA yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan agar para orang tua waspada terhadap Mpox pada anak. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 6 Oktober 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta DJSH. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Liamin. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Engkau sudah berdoa, engkau sudah pelayanan, engkau sudah berikan yang terbaik. Tapi hasilnya kok mana? Kok makin ada penyakit, makin suami masalah, makin utang banyak, makin pelayanan macet. Tetap doa puasa. Ini yang dikatakan iman yang dewasa. Tidak tergantung jawaban doa. Ini buat kamu yang hidupnya selalu ingin naik. Pertanyaannya, apakah kamu sudah bangkit? Naik itu pilihan, tapi bangkit itu keharusan. Tanpa bangkit, kita nggak bisa naik. Yuk, bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kekecewaan, bangkit dari rasa takut, dan bangkit dari ketergantungan. Bangkit bukan untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bangkit untuk keluargamu, bangkit untuk teman-temanmu, dan bangkit untuk generasimu. Bangkit, sehingga melalui cerita hidup kamu, ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Bangkit, tapi kali ini bareng Tuhan ya. Rise up, light up. Presence 24, rise. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Saya ingin membawa sebuah teknologi ke dunia rohani. Karena saya ada di dunia pelopor XR lah di Indonesia ini, saya coba masuklah gitu ke dalam satu konser rohani yang saya lihat selama ini mungkin belum pernah ada berteknologi. Selain XR itu ada namanya virtual production. Jadi kita nih nggak perlu lagi misalnya menghadirkan, oh kita mau ada di Bali misalnya gitu ya. Ya kita nggak perlu, karena kita menghasilkan konten yang benar-benar real. Saya bisa timbulin mataharinya, saya bisa timbulkan, ya tenggelamkan juga saya bisa. Buat suasana hujan, suasana salju, dan lain-lain. Ya membuat saya ingin ya menggabungkan teknologi lah ke dalam dunia rohani. Oleh setiap hati kami, namun Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari, Bapak Ibu Jemaat WBD yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah WBD pada hari ini. Semuanya berlangsung dengan baik dan kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang penyakit monkeypox pada anak yang disampaikan oleh Dr. Andrew Renato. Tuhan memberkati Dr. Andrew Renato
berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati profesinya dan pelayanannya dengan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, memberkati juga pasangan suami istri yang sedang mengikuti ibadah WBD. Tuhan memberkati para suami, jadikan para suami kepala, imam, raja dan nabi dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, apapun yang dikerjakannya selalu berhasil dan beruntung. Dan para suami terus memberikan dukungan dan support kepada para istri, sehingga tidak ada lagi rasa cemas, khawatir pada saat melahirkan. Tuhan memberikan ketenangan, sukacita dan damai sejahtera yang melimpah daripada surga. Tuhan memberkati para istri dan ibu yang sedang hamil. Tuhan memberkati kandungannya, dan setiap ilmu yang didapat dari ibadah WBD ini dapat diterapkan kepada calon bayi di dalam kandungan. Dan Tuhan berikan kekuatan saat melahirkan, supaya semua berjalan dengan lancar, dan Tuhan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tuhan berkati juga bayi yang ada dalam kandungan, dalam keadaan sehat, normal, dan sampai pada waktunya nanti Tuhan Yesus lahir dengan keadaan yang lancar dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Paniko dan Gembala CK7 Dr. Yanto. Berkati kesehatan dan keluarga serta pelayanannya. Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati kesehatan dan kepemimpinannya juga di masa transisi seperti ini Bapa. Semuanya dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Indonesia maju, Indonesia sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan menerima doa berkat dari hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.